It's like a Polaroid love 사랑 촌스러운 그 감정 근데 내 가슴이 뛰어 when I 이래 나 Konvensi London mengembalikan hak Belanda atas Nusantara. Akan tetapi, situasi sebelum dan setelah penyerahan ini sebetulnya tidak begitu baik bagi Belanda. Pemerintah Belanda sendiri sedang mengalami krisis keuangan yang sangat parah, terutama disebabkan banyaknya biaya yang dikeluarkan untuk melawan pendudukan Prancis serta untuk membayar utang-utang VOC. Maka, pemerintah Belanda mengangkat Van der Capellen sebagai gubernur jenderal dengan mengemban tugas penting, mengeksploitasi kekayaan alam dari negeri jajahan sebesar-besarnya untuk menutupi kas negara yang kosong. Belanda kemudian mengirim Dubus de Geschiedenis. Kedatangan kembali Belanda ini disambut berbagai perlawanan, di antaranya Perang Sapurua, perlawanan Sultan Palembang, Perang Diponegoro, Perang Padri, dan Perang Bon. Sementara itu, di Eropa, Belanda sendiri harus mengeluarkan biaya besar untuk menghadapi pemberontakan rakyat Belgia, yang akhirnya lepas dari Belanda pada tahun 1830. Meski akhirnya bisa dipatahkan, serangkaian perang itu membuat keuangan Belanda semakin merosot. Belanda pun berada di jurang kebangkrutan. Kemudian, Johannes van den Bosch mengajukan kepada Raja William berpendapat untuk memperbaiki ekonomi pemerintahan Belanda. Mengenai perekonomian Belanda yang mengalami krisis, saya mempunyai pendapat agar Belanda mendapat keuntungan dan kekayaan yang besar. Bagaimana caranya? Yaitu dengan melakukan penanaman tanaman yang laku dijual di pasar dunia secara paksa. Tanamannya meliputi tebu, tembakau, rempah, dan elat. Bagaimana rencananya agar rakyat tidak melakukan perlawanan? Kita harus menghapus peran penguasa tradisional. Di samping itu, kedudukan kita harus diperkuat dengan adanya pasukan yang tangguh. Baik, saya setuju dengan usulanmu. Untuk itu, saya akan angkat kamu menjadi seorang gubernur jenderal. Urus semua, akan kukirimkan pengawal untukmu. Segera Laksanakan. Van den Bosch segera melaksanakan rencananya. Dia menyampaikan maksudnya kepada para petani. Rakyat diwajibkan untuk menyerahkan sebagian tanah dan hasil panen kepada pemerintah Belanda, serta membayar pajak dan mengikuti kerja rodi. Bagaimana kamu bisa melakukan itu? Apa dulu? Selanjutnya, pengelola tolong bacakan ketentuan tanah paksanya. Saya akan kembali ke sana, setelah itu temui kepala desa. Ketentuan-ketentuan tersebut tampak tidak terlalu memberatkan. Itu masih memperhatikan martabat dan nilai-nilai kemanusiaan. Selain itu, pengawal segera menemui kepala desa untuk menyampaikan maksudnya. Apa yang membuat Anda kemari? Sehubungan dengan pelaksanaan sistem tanam paksa, pemerintah melibatkan para kepala desa untuk membantu sebagai penggerak petani dan juga hubungan antara atasan dan pejabat. Bagaimana caranya? Anda bertugas sebagai untuk mengawasi kegiatan para petani. Seiring dengan berjalannya waktu, sistem tanam paksa tersebut tidak sesuai dengan peraturan yang ada. Hal ini mendorong terjadinya korupsi para pejabat. Tanam paksa membawa penderitaan rakyat, timbul kelaparan karena kerja rodi, banyak pekerja jatuh sakit. Ayo kerja yang benar, jika tidak, kita semua akan mati hidup-hidup. Saya sudah tidak tahan lagi. Sementara Belanda telah mengeruk keuntungan dan kekayaan, hal itu mendorong Belanda menjadi negara industri. Selain dengan hal ini, telah mendorong kaum liberal yang mengakibatkan pro dan kontra atas pelaksanaan sistem tanam paksa. Kaum liberal menuntut pelaksanaan tanam paksa, yaitu Douwe Steyger.
Saya akan membantu untuk kasus pelaksanaan tanam paksa. Bagaimana caranya? Jika Anda ingin menentang semua itu akan memperburuk keadaan. Nyawa di diri sendiri akan jadi taruhannya. Saya berperan penting di pemerintahan Belanda. Saya sangat membutuhkan dukungan dari kalian semua. Dan saya juga akan menunjukkan sesuatu kepada kalian. Apa yang ingin Anda tunjukkan? Kami sudah ingin mengakhiri penderitaan ini. Kami sudah tidak tahan lagi. Saya menerbitkan sebuah buku berjudul Max Havelaar yang menentang kasus pelaksanaan tanam paksa. Dengan buku terbitan dari Douwe Dagger dengan nama samarannya Multatuli, secara berangsur-angsur tanam paksa mulai dihapus dan mulai diterapkan sistem politik ekonomi liberal. Buku ini memisahkan masyarakat petani yang menderita karena kebijakan sewenang-wenang Belanda. The